Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-81, yang mana setelah Dewa Apollo membuat 2 garis untuk menghadapi King Leonidas, di chapter kali ini malah King Leonidas membuat epic comeback terbrutal menghadapi Dewa Apollo dan menjadikan Dewa Apollo menjadi dewa geprek. Jadi akan seperti apakah kisah kebrutalan King Leonidas di chapter kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan masa lalu King Leonidas, yang mana melanjutkan pepatah bahwasanya jangan pernah berdiri di hadapan Sparta, karena sejak dulu dengan formasi falanks yang sangat luar biasa, semua musuh yang ada di hadapan bangsa Sparta pasti akan terbantai habis oleh mereka. Dan oleh karena itulah akibat Dewa Apollo yang membuat 2 garis arena pertarungan dengan tujuan langsung berhadapan dengan King Leonidas dan tidak ingin menyingkir dari Sparta, seolah-olah itu menandakan bahwa Dewa Apollo benar-benar menantang dan meremehkan King Leonidas. Ya, walaupun Dewa Apollo sebenarnya mungkin tidak bermaksud untuk menghina Sparta, dia hanya berpikir untuk menyenangkan para penonton dengan requestan mereka. Karena sejak awal, dewa seperti Apollo tidak peduli dengan arti harga diri umat manusia. Dan dari situ, kita bisa melihat seluruh pasukan Sparta yang menonton sangatlah marah, karena yang mereka lihat adalah sebagai penghinaan terhadap bangsa Sparta. Para dewa pun yang melihat kelakuan Apollo malah pada khawatir, karena malah Apollo mengikuti keinginan para penonton. Kemudian, Zeus menjelaskan, tenang saja, bahwa ini adalah sumber kekuatan Apollo ketika dia ingin sekali mengalahkan lawannya. Setelah itu, kita pun diperlihatkan transformasi perang Dewa Apollo yang sangat menyilaukan dan bercahaya dengan nama The Sun Hugging the Night, yang artinya matahari memeluk malam. Pada saat itu, para penonton terlihat sangat terpukau akan kilauan yang dipancarkan oleh Dewa Apollo karena begitu menyilaukannya. Pada saat itu, setelah King Leonidas melihatnya, ternyata sepertinya yang terpancing emosi oleh Dewa Apollo bukan hanya King Leonidas saja, tetapi sang Volund juga ikut terpancing. Nampaknya Rahot yang sangat marah pada Dewa Apollo. Dia mengatakan, akan kubunuh dia. Mendengar itu Leonidas pun tersenyum dan mengatakan, hahaha, sama, aku pun ingin membunuhnya. Setelah itu kita pun diperlihatkan kembali revolusi senjata King Leonidas. Semula yang awalnya tameng, sekarang bertransformasi menjadi sebuah gada berantai yang sangat kuat untuk menghantam Dewa Apollo. Setelah merubah polunya tanpa basa-basi, King Leonidas langsung maju ke depan dan membuat sebuah gerakan untuk menyerang Dewa Apollo menggunakan gadanya. Nampak serangan yang amat berat dilancarkan oleh King Leonidas untuk mengakhiri Dewa Apollo dengan mengatakan, rasakan ini, Phalanx Impact. Melihat serangan yang begitu fatal, Dewa Apollo pada akhirnya mengambil jalan mundur dan menghindari serangan milik King Leonidas. Serangan King Leonidas pun pada akhirnya meleset dan mengenai lantai, yang menyebabkan lantai menjadi hancur dalam seketika. Dan dari situ, dikira Apollo menghindar entah kemana, ternyata Dewa Apollo menghindar tepat di bawah King Leonidas. Setelah itu, Apollo melancarkan tinjunya pada perut kanan King Leonidas yang membuat Leonidas kesakitan. Tak berhenti sampai situ, Apollo pun melancarkan kembali tinju kirinya, tapi kali ini berhasil ditahan oleh gada King Leonidas. Leonidas pun yang semakin kesal, makin memanas dan lanjut akan menyerang Dewa Apollo. Namun pada momen tersebut, tiba-tiba saja, pada saat Leonidas akan menyerang, nampak pergerakan Leonidas tertahan oleh sesuatu. Yap, benar sekali, tangan kanan Leonidas terjerat oleh benang Artemis milik Dewa Apollo. Yang ternyata pada saat menyerang Leonidas, Apollo mengaitkan benang Artemis pada tangan kanan Leonidas agar pergerakannya terbatas. Dan dari situ,
Apollo tanpa basa-basi langsung menghajar telak King Leonidas tepat di mukanya. Leonidas yang menerima serangan tersebut masih sanggup untuk sadar. Namun pada saat King Leonidas berusaha kembali, ternyata Apollo tidak membiarkannya dan menarik benang yang tersangkut tersebut lalu melapisi tangan kanannya dengan full benang Artemis dan mendaratkan tinjunya yang berkekuatan 3 kali lipat dari sebelumnya menghantam kembali muka King Leonidas, yang pada kali ini menyebabkan wajah Leonidas bercucuran darah dan juga terlihat pupil mata Leonidas yang memutih dan Leonidas tidak sadarkan diri. Namun, dikira semua itu berakhir, Brunhild mengatakan, "Tenang saja, ini bukanlah akhir dari King Leonidas, sang pemberontak terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Dia sendiri memiliki fisik dan tekad yang sangat kuat, jadi tidak akan kalah semudah itu." Lalu tak lama kemudian, benar saja, King Leonidas sadar kembali dan membenturkan kepalanya pada Dewa Apollo, yang membuat Dewa Apollo sangatlah shock dan terkena jackpot menyebabkan darah muncrat dari hidung Dewa Apollo. Dikira serangan Leonidas hanya itu saja, ternyata King Leonidas masih lanjut menyerang Dewa Apollo menggunakan Phalanx Impact dan nampak kekuatan 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk kali ini, Dewa Apollo pun tidak akan bisa menghindari serangan dari King Leonidas. Dan benar saja, serangan tersebut pun pada akhirnya kena telak pada Dewa Apollo dan menyebabkan dewa tersebut rata tergeprek oleh serangan King Leonidas. Sampai-sampai arenanya pun hancur kembali untuk kedua kalinya. Dan panel pun diakhiri dengan tubuh Dewa Apollo yang terkapar di lantai dan King Leonidas yang mengatakan, "Rasakan itu, dasar dewa bodoh." Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-81. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kebrutalan King Leonidas terhadap Dewa Apollo? Dan untuk full ROM-nya seperti biasa kita akan bahas di tanggal 28 ya. Jadi silahkan isi di kolom komentar terkait perubahan wujud Volund dari King Leonidas yang baru. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!